Ustadz Syah. Mohon pencerahan Ustadz Syah, mohon banget. Wih kok gitu banget? Ini atas nama istri-istri yang mohon semoga suaminya mendapatkan hidayah. Supaya mengerti bahwa salah satu ibadah terbaik loh. Ibadah terbaik tuh sampai saya ulang-ulang kan adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan supaya suami mendapatkan hidayah dan benar-benar mengerti bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada istrinya. Masya Allah. Itu udah dijawab tuh sebaik-baik sedekah. Bukan step-stepnya dan supaya lebih dalam ya karena kita sebagai istri nggak bisa banyak ngomong. Supaya suami tahu kalau itu adalah nafkah terbaik, ibadah terbaik. Mohon tausiahnya Ustadz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Azizah, kemudian Kak Caca Frederika dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi karena yang nonton mungkin pengalamannya jauh lebih banyak daripada yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau dikatakan pengeluaran terbaik karena nafkah itu artinya pengeluaran. Ya, barang yang laku juga bahasa Arabnya nafkah gitu. Sesuatu yang habis juga bahasanya adalah nafkah. Maka nafkah yang paling utama itu adalah yang pertama nafkah bagi diri sendiri dulu. Mencukupkan atau mengeluarkan untuk diri sendiri. Barulah setelah itu zawil kurba, orang yang terdekat. Termasuk yang wajib adalah istri dan anak-anak. Dan ingat baginda Nabi SAW pernah bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli gitu. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya apa? Kita harus mencontoh bagaimana baginda Nabi SAW berbuat baik kepada keluarganya. Karena banyak yang katanya sudah hijrah, banyak yang katanya sudah taubat, giliran ketemu dengan teman-temannya sangat royal kepada teman-temannya. Tapi ternyata bertemu dengan istrinya justru pelit sama istrinya. Waduh, semua yayasan yatim dibantu, semua yayasan masjid dibantu. Tapi ternyata kepada istrinya mereka pelit. Orang yang cerdas adalah ketika mereka bersedekah dia tahu sedekah ini nilainya berapa sih. Kalau saya sedekah untuk fisabilillah, oh nilainya 100. Saya sedekah kepada tetangga, oh nilainya 1000. Masih ada nggak sih di atas itu? Ternyata masih ada sedekah yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada dzawil qurba, kepada orang-orang terdekat kita, kepada kerabat kita. Apalagi ketika kita memberikan sesuatu nafkah kepada istri, kepada anak, lalu gara-gara nafkah tersebut anak ini tidak mau mencari nafkah yang haram. Gara-gara nafkah yang halal tersebut, istri tidak mau mencoba-coba sesuatu yang syubhat misalnya, yang gorornya banyak misalnya. Kenapa banyak istri mencoba online, pinjaman online dengan handphonenya, aplikasinya? Karena suaminya pelit. Kenapa banyak istri yang mencoba untuk cicil ini padahal di luar kemampuannya, arisan ini padahal di luar kemampuannya? Karena mungkin suaminya pelit, gak mau ngasih nafkah, hanya mengurusi burung piaraannya, hanya mengurusi motor kesayangannya, mobil kesayangannya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mohon maaf sebelumnya, terlalu banyak di antara kita yang fokus untuk terlihat baik di luar, terlihat baik di mata orang lain. Oh, sama pengurus masjid, subhanallah, bapak itu royal banget loh, masya Allah, bapak itu suka bantuin ini loh. Tapi ternyata istrinya menangis di dalam rumah. Tapi ternyata anak-anaknya menangis dalam rumah. Ketahuilah semua akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita mengambil tanggung jawab. Karena ketahuilah dalam Al-Quran sebut begini, surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Kata Allah, liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wahai para suami, keluarkan nafkah karena nafkah itu adalah wajib. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Berapapun yang Allah kasih kepadamu, keluarkan karena itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, mungkin juga sebagai istri kita harus bisa membuktikan kepada suami bahwa nafkah yang dititipkan kepada kita, yang diberikan kepada kita dapat menjadi suatu hal yang berkah, yang manfaat, bukan hanya sekedar untuk
untuk beli barang-barang yang tidak manfaat. Betul, karena Jadi, masalah ini bukan hanya masalah baru ya. Di Iya. zaman Nabi pun ada seorang suami yang sangat pelit sehingga si istri ini diizinkan untuk mengambil dari kantong suaminya secara sembunyi-sembunyi mencuri mencuri halal ya. Mencuri halal dalam kantong suaminya sesuai dengan kebutuhannya gitu. sesuai dengan kebutuhannya, dan sebagai istri juga kita buktiin bahwa kalau uang di tangan kita, insya Allah jadi lebih manfaat, jadi lebih banyak berkahnya ya kan. Itu PR-nya kita juga sebagai istri. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Syam.